Gue yakin pasti sekarang teman-teman lo udah banyak yang sukses, udah banyak yang growth. Mungkin mereka ada yang karirnya bagus, ada yang pakai lanyard BUMN, ada mereka udah nikah, dan mereka udah punya rumah, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang ada di pikiran lo saat ini adalah lo mengatakan, wah enak ya jadi posisi mereka sekarang. Kalau misalnya sekarang ini kondisi lo, posisi lo masih merintis, masih berusaha, masih fight, dan lo belum mencapai titik dari teman lo tadi, lo belum mencapai titik kejayaan lo belum mencapai titik kesuksesan lo, jangan sekali-sekali lo berkata seperti tadi. Jangan sekali-sekali lo bilang, ih enak ya jadi mereka yang sekarang, ih enaknya jadi posisi mereka sekarang. Lo harus buang jauh-jauh pemikiran itu. Karena ketika lo mengeluhkan keberhasilan orang lain, itu malah akan berbalik kepada lo. Kenapa gue bisa bilang itu akan berbalik kepada lo? Karena ketika lo mengeluhkan pencapaian orang lain, lo akan mengeluhkan diri lo sendiri. Lo akan makin merasa malas, lo akan makin merasa nggak berguna, lo akan makin merasa lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkarya, dan terparahnya, lo akan jauh lebih malas untuk menjalani hidup. Tapi kan emang begitu kenyataannya mas, mereka kan udah sukses, mereka udah maju. Ya nggak sih? Oke, kalau misalnya lo mau mikir kayak gini, oke kalau misalnya lo mau berpikir seperti tadi, nggak apa-apa. Tapi artinya, lo itu terlalu sumbu pendek. Lo itu terlalu memandang satu hal, itu hanya dari hasilnya aja. Lo nggak mau tahu gimana proses panjangnya dia, sampai ke titik teman lo ini udah masuk ke fase sukses. Lo nggak ngeliat nih, lo nggak ngeliat prosesnya dia seperti apa. Lo cuma lihat enaknya aja. Dan lo, bisa-bisanya, lo berpikir lo pengen enaknya doang. Ya kan? Ketika proses panjangnya, lu mungkin gak akan mau untuk ngelewatinnya. Lu gak akan mau tuh makan pahit-pahitnya hidup sampai akhirnya nyampe di titik jaya. Lu gak mau nanti. Dan kalau lu masih berpikir seperti tadi, lu masih berpikir dengan cara sumbu pendek lu tadi, mendingan lu ubah deh. Lu ubah cara berpikir lu. Lu ubah dengan pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya bisa ngebuat lu untuk melangkah lebih jauh lagi menuju masa kejayaan lu. Gimana caranya? Gue akan kasih 2 step. Dan semua itu berkaitan dengan kata tanya, kenapa? Gue Irfan Syaputra, dan ini adalah konten ke-16 gue, video ke-16 gue. Gue berusaha untuk konsisten konten 2 hari sekali, walaupun kemarin banyak yang meleset harinya, upload di hari ketiga, tapi nggak apa-apa, yang penting gue sekarang masih menjaga konsistensi gue. Dan setelah ini gue mau berusaha untuk lebih keras lagi, sebisa mungkin tok 2 hari sekali akan gue upload video. Kenapa sampai dengan hari ini, lo masih ada di posisi lo yang sekarang? Kenapa lo masih rebahan? Kenapa lo masih ngelihat video gue sampai rebahan sambil malas-malasan? Kenapa? Lo nggak mau peduli sama hal-hal di sekitar lo? Lo nggak mau peduli keluarga lo? Lo nggak mau sukses? Dan kenapa lo masih punya uang yang sangat sedikit? Kenapa? Itu adalah pertanyaan yang harusnya lo lontarkan kepada diri lo sendiri. Karena kalau misal lo nggak bertanya kepada diri lo sendiri, lo nggak bertanya kenapa ke otak lo nih, kenapa sih begini, kalau lo nggak tanya, otak lo itu hanya bekerja sesuai dengan kenyamanannya dia. Ya lo nggak kritis, lo nggak berpikir kritis, lo nggak berpikir 2-3 kali, ya pada akhirnya lo akan cuma mikir pendek aja. Lo nggak akan pernah bisa menganalisis suatu masalah sampai ke akar-akarnya. Ibarat kayak gini, misalnya ada satu hari lo lagi di luar, di satu momen lo lagi sakit perut, dan mungkin kita semua tahu kalau itu rasa-rasa mau makan, lapar gitu ya. Tapi yang lo tahu itu cuma sakit perut, dan lo nggak tanya ke diri lo, ini gue sakit perut kenapa ya? Padahal sebenarnya solusinya adalah ya lo lapar, lo makan. Dan karena lo nggak bertanya kenapa kepada diri lo, akhirnya lo nggak ketemu tuh solusinya. Lo nggak ketemu tuh solusinya itu makan, lo nggak ketemu. Padahal sederhana, tapi lo nggak ketemu solusinya. Dan pada akhirnya ya berdampaknya jauh lebih buruk, lo bisa sakit, lo bisa kena mah, dan lain sebagainya. Dan sekarang gue bakal jelasin kenapa lo harus bertanya kenapa ke diri lo. Coba sekarang lo bisa bayangin, lo itu adalah orang berusia 23 tahun, hidupnya selalu bermalas-malasan, pengennya main terus, pengennya senang-senang terus, pengennya main game terus, dan ditambah belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan. Tapi di sisi lain, lo itu adalah orang yang sering banget menjudge atau sering banget mengeluhkan pencapaian-pencapaian yang diterima oleh orang lain. Udah gitu, lo nggak ada usaha sama sekali untuk merubah diri lo nggak ada sama sekali usaha untuk merubah karir lo, dan lo nggak bertanggung jawab atas hidup lo sendiri. Coba lo bayangkan lo adalah orang seperti itu. Dan sekarang lo bisa tanyain ke diri lo dengan pertanyaan kenapa. Mulai dari masalah umumnya, lo nggak punya pencapaian. Lo coba tanya, kenapa ya kok gue nggak punya pencapaian? Dan lo coba jawab, oh ternyata gue nggak punya pencapaian karena gue nggak kerja, karena gue belum ada pekerjaan, karena gue belum berkarir. Entah gue bisnis, atau gue
kerja di sektor yang company, itu gue belum ada. Abis itu lu tanya lagi dengan pertanyaan kenapa? Kenapa sih kok gue belum kerja nih? Kenapa ya? Coba gue pengen ambil case tadi tentang kerja kantoran. Kenapa gue belum kerja ya? Oh ternyata gue udah bikin CV, gue udah bikin portofolio, gue udah ngelamar juga nih ke perusahaan-perusahaan, tapi memang sampai hari ini gue belum menerima panggilan satupun. Coba lo tanyain lagi kenapa? Kenapa sih kok gue belum menerima panggilan ya dari perusahaan ya? Terus lo coba jawab lagi, oh mungkin CV gue atau portofolio gue kurang menarik nih gara-gara gue kurang pengalaman, entah pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Kayaknya ini deh yang ngehambat gue untuk masuk kerja. Kayaknya ini deh yang menghambat gue untuk diterima sama company. Terus lu bisa tanya lagi, lu nggak berhenti sampai situ, lu bisa tanya lagi kenapa. Oh kenapa sih kok gue kurang pengalaman kerja ya? Kok gue di CV gue cuma dikit ya pengalaman kerjanya ya? Kok nggak ada hal-hal lain ya? Kenapa ya? Dan lu jawab dengan sejujur-jujurnya. Lu jawab, oh mungkin gue terlalu malas. Oh mungkin gue terlalu malas buat cari pengalaman kerja di luar. Gue malas buat ikut sertifikasi, gue malas ikut organisasi. Nah kayaknya ini deh yang bikin gue makin kehambat untuk langkah gue ke depannya. Nah ketika lo udah ketemu dasarnya, ketika lo udah ketemu masalah spesifiknya, lo bisa tarik garis lagi ke depan. Oh berarti kenapa sih gue belum punya pencapaian? Lo tarik mundur lagi, oh ternyata masalah spesifiknya adalah kemalasan diri lo sendiri. Dan selanjutnya, yang lo lakukan adalah lo membenahi masalah spesifik lo. Lo membenahi kemalasan lo. Jadi kan enak kalau misalnya ada satu masalah di hidup lo dan lo bisa tarik sampai ke akar-akarnya, lo tahu masalah spesifiknya dan lo bisa benahin masalah itu. Kalau di masalah tadi artinya apa? Artinya solusinya, lo sekarang harus melawan rasa malas lo harus belajar, dan mungkin lo harus cari pengalaman-pengalaman kerja yang kecil-kecil dulu, supaya mempercantik CV dan portofolio lo. Kalau tadi lo udah bertanya kepada diri lo sendiri, coba sekarang lo ambil sudut pandang ketika lo melihat teman-teman lo yang udah pada sukses. Mungkin kayak yang tadi gue bilang, teman-teman lo udah ada yang karirnya bagus, kerjaannya bagus, ada yang pakai lanyar BUMN, ada yang udah nikah, ada yang punya rumah, dan lain sebagainya. Ketika lo melihat teman-teman lo yang udah sukses, lo jangan mikir kayak gini, lo jangan ngomong kata-kata ini. Lo jangan ngomong, wah, enak kayak jadi mereka yang sekarang. Jangan lo sebut kata-kata itu. Karena itu pemikiran sampah yang pada akhirnya akan membuat lo demotivasi, yang pada akhirnya bikin lo ngedown. Yang pada akhirnya lo memandang diri lo itu nggak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya ada banyak potensi yang ada di dalam diri lo. Sebaiknya ketika lo melihat teman-teman lo ada yang udah maju, ada yang udah sukses, ada yang punya karir bagus, ada yang punya gaji besar dan lain sebagainya, itu harusnya lo tanya. Lo bisa coba untuk berpikir dengan pertanyaan tadi, pertanyaan kenapa. Bisa lagi nih, kenapa sih kok temen gue nih punya gaji gede ya? Nah itu bisa lo jawab, oh mungkin dia memang berada di tempat kerja yang bagus dan posisi dia bagus. Sekarang lo tanya lagi, kenapa sih kok dia bisa masuk ke tempat kerja yang bagus dengan posisinya yang bagus sekarang? Itu lo bisa jawab lagi, oh iya gue ingat ternyata ketika mudanya temen gue, ketika dia di umur 17, 18, 19 tahun, dia udah mulai fokus, dia udah gak main-main, dia udah kejar belajarnya, dia udah coba cari pengalaman sana-sini dan lain sebagainya. Intinya temen gue itu jauh dari kata main-main pas dia masih muda. Dan di situ lo tanya lagi, kenapa sih kok temen gue ambisi banget ya? Kok temen gue nih belajarnya fokus banget ya? Kok dia udah menghindari main-main ya dari dia umur 17, 18, 19 tahun? Dan bisa lo jawab, oh ternyata dia ada satu hal yang diperjuangkan, yaitu dia memperjuangkan keluarganya. Dan akhirnya lo nemuin akarnya, lo nemuin solusinya. Ternyata temen lo bisa sesukses sekarang karena ada hal yang mendorong dia, ada dorongan dari keluarganya yang ngebuat dia untuk berusaha lebih keras lagi sampai ke titik sekarang. Jadinya ketika lo udah tahu hal ini, lo nggak lagi mengeluhkan kesuksesan mereka. Akhirnya lo jadi termotivasi. Oh oke, teman gue bisa berada di posisi sekarang karena dia punya dorongan yang kuat dari dasar. Oke, maka dari itu hari ini gue harus punya dorongan dan juga target yang jelas. Itu yang bisa lo temukan dan bisa lo lakukan. Sampai di sini harus lo udah mulai paham ya. Kalau lo udah mulai bertanya, artinya lo itu udah orientasinya bukan lagi di masalahnya. Kayak misalnya tadi, oh temen lo sukses, lo hanya
merasa, oh enak kayak dia udah sukses sekarang. Nah, ketika lo udah bertanya, lo udah mulai bertanya dengan pertanyaan kenapa, lo udah nggak fokus di masalahnya lagi, yang bikin lo malah jadi ngedown, nggak. Lo malah fokus solusinya. Oh, ternyata dia bisa sukses karena tadi dorongan dari keluarganya, sehingga dia bisa melesat jauh lebih tinggi dan jauh lebih fokus. Dan disitu kan lo tahu, solusinya adalah gue harus bisa punya dorongan yang jauh lebih besar lagi. Jadi enak kan, ketika ada suatu masalah, yang lo fokusin bukan masalahnya lagi, yang lo fokusin adalah solusinya. Dan apalagi kalau misalnya lo udah mulai bertanya, artinya kan lo punya rasa penasaran, lo punya rasa curiosity. Nah, rasa penasaran itu baik banget, itu bagus banget, apalagi kalau ada di dalam diri lo. Akhirnya kita jadi mengkritisi suatu hal, akhirnya kita jadi mau tahu nih suatu hal, kita jadi bertanya-tanya terus terhadap satu hal. Dan dengan kita bisa berpikir secara kritis, masalah apapun, masalah dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, itu bisa kita tuntaskan. Dari masalah yang tadinya terlalu luas, skopnya terlalu abu-abu, dengan kita bertanya, dengan kita mulai untuk bertanya, kita jadi tahu nih, oh ternyata masalah ini ada nih solusinya. Dan pada akhirnya yang tadinya umum masalahnya, kita bisa spesifikkan, kita bisa kerucutkan, jadi yang bisa kita fokuskan untuk diselesaikan adalah masalah yang kecil tadi. Ketika masalah kecil ini selesai, maka akan merembet ke masalah yang umum, dan akhirnya masalah yang umum, masalah yang besar akan menjadi selesai. Dan rute ini sangat bagus kita gunakan ketika kita melihat berbagai pencapaian-pencapaian yang udah didapatkan oleh teman-teman kita. Mungkin pencapaian mereka bagi kita itu sesuatu yang jadi masalah karena kita belum mencapai fase tersebut. Tapi ada baiknya kita coba untuk mengkritisi diri kita. Kita coba untuk mengkritisi teman kita. Kenapa dia bisa punya pencapaian? Kenapa kita belum? Dan ketika lo udah menemukan solusinya, ya lo tinggal jalankan. Oke, karena sekarang lo udah tahu solusinya apa, lo udah tahu caranya gimana, step yang tadi gue udah jelaskan, 2 step tadi, bertanya kenapa kepada diri lo dan bertanya kenapa kepada orang lain. Ketika lo udah tahu, lo harus bersikap seperti apa, lo harus stop untuk meromantisasikan pemikiran sampah yang berkata, wah enaknya jadi dia, wah enaknya di posisi dia sekarang. Dan pada akhirnya lo berbalik kepada diri lo sendiri, gue mah nggak bisa apa-apa. Jadi daripada lo semua mengeluhkan pencapaian orang lain, lebih baik lo ganti dengan kata tanya kenapa. Lebih baik lo bertanya, kok kenapa ya dia bisa begini, kenapa gue enggak? Kenapa dia bisa begini, kenapa gue enggak? Dan akhirnya lo menemukan solusi yang bisa mengembangkan diri lo untuk kedepannya. Dan sekarang gue jadi mau bertanya sama lo semua, kenapa pada akhirnya lo klik video gue? Padahal gue bukan siapa-siapa. Padahal gue belum jadi apa-apa. Kenapa lo nonton video gue? Jawab ya. Gue Irfan Syahputra, and see you on next video.